Ya, Timnas Indonesia U17 pasukan Novarianto berhasil mengalahkan Yaman dengan skor akhir 4-1 dan memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini proses di balik layar yang biasanya kita tampilkan, tracking, analisa taktik. Ini skema bertahan 5-4-1 yang dimainkan Indonesia saat menghadapi Yaman. Salah satu titik poin yang dilakukan oleh Indonesia bagaimana mematikan nomor 21 dan nomor 8 yang dimiliki oleh Yaman, sehingga aliran bola ke posisi nomor 21 dan 8 ini sering terhambat, membuat kreativitas yang dimiliki oleh Yaman pun mati kawan-kawan. Ujungnya bermain lewat samping. Dan ya, ini footage yang akan kita tampilkan selanjutnya soal analisa taktikal pertandingan Indonesia melawan Yaman. Udah kita pisah-pisahkan, apa yang selanjutnya kita ulas. Nah, untuk di posisi sekarang tentu kita tampilkan pembahasan secara monolog situasi setelah Indonesia menjungkalkan Yaman. Coach Novarianto pun udah kita masukkan nih footage-nya. Nih salah satu momen keren sih, Coach Novarianto memberikan instruksi kepada Jos Holong, kepada pemain timnas dengan menggunakan tactical board. Gokil. Wow, luar biasa. Dan ini gestur tetap secara teknis coba diberikan instruksi oleh Coach Novarianto. Nah, inilah dia proses di belakang layar. Tentu hal-hal detail seperti Yaman attacking secara diagonal, half space Indonesia coba dicecar, kemudian unbalance yang struktur pertahanan Yaman, itu menjadi konsensus yang coba kita lakukan dan kita amati terus-menerus. Luar biasa, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Yaman dengan skor akhir 4-1 dalam lanjutan turnamen Piala Asia U17. Dengan kemenangan itu, memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar tahun 2025. Di video ini, kita akan membahas pertandingan tersebut dengan cara monolog. Nah, dengan menggunakan grafis taktikal di atas lapangan akan kita sajikan selesai video ini tayang, biar semakin memadatkan dan terkhusus kawan-kawan. Aku mau menyampaikan poin pertama, seperti awal opening video tadi, merupakan situasi yang biasanya kita lakukan dalam konteks membahas dari sisi taktikal menggunakan grafis di atas lapangan, baik itu pertandingan timnas, klub-klub yang ada di Liga Indonesia, kemudian klub yang ada di Liga Eropa kawan-kawan. Apa yang sering terjadi pada fase attacking yang dilakukan timnas, kita masukkan footage-nya. Dari sisi attacking yang dilakukan oleh Yaman, mereka menyecar di posisi mana saja di atas lapangan, kemudian arah serangan paling dominan condong ke arah mana dilakukan timnas Indonesia, kemudian kita kombinasikan dengan data yang ditampilkan, yang dipunyai oleh AFC. Kemudian pemain-pemain timnas kita di atas lapangan yang mana mencolok, khusus salah satunya di pertandingan ini kawan-kawan. Nah, salah satu yang mencolok tentu ya nomor 16, Al-Ghazani. Kalau aku tidak salah input, ya Al-Ghazani kawan-kawan. Bagaimana defensive awareness-nya berhasil menyulitkan Yaman dalam mensirkulasikan bola. Oke, kalau dari sisi teknis, Indonesia di pertandingan ini permainannya itu rapi banget, terlepas ada dinamika yang terjadi di babak kedua di saat ya dipaksa timnas Indonesia lebih banyak menunggu, menerima serangan membabi buta lah ya dari Yaman. Tapi Yaman pun serangan mereka nggak begitu rapi. Itu kata kuncinya, nggak begitu rapi mereka ciptakan. Nah, salah satu hal yang spesial aku lihat saat bertahan seperti grafis yang kita tampilkan di awal tadi kawan-kawan, nomor 21 dan nomor 8 yang dimiliki oleh Yaman itu sering ditutup jalur passingnya ataupun diganggu oleh pemain-pemain ya defensif timnas. Saat bertahan Indonesia kan pakai shape 5-4-1. Perlu kita tegaskan di pertandingan ini Yaman pakai 3 pemain di tengah sebagai holding midfielder nomor 14. Kemudian di depan holding ini central midfieldernya ada Aiman dan Abdullah. Aiman nomor 8 tadi, kemudian Abdullah nomor 21. Posisi nomor 14 yang dimiliki oleh Yaman ini kerap posisinya jauh dengan posisi central progression yang dimiliki oleh Yaman. Alhasil opsi yang dilakukan oleh Yaman bermain dari samping, kan kayak gitu, kanan ataupun kiri.
Nah, lalu ketika jaraknya lebar, nomor 14 holding yang dimiliki oleh Yaman ini pelan-pelan bergerak dia untuk mendekat lah ya, untuk bisa menciptakan koneksi. Tapi Evandra Nazriel secara defensifnya cukup baik menjadi cover shadow, menutup jalur passing ke posisi Aiman nomor 8 dari Yaman dan Abdullah nomor 21. Ketika Evandra dan Nazriel pun tidak provide secara positioning untuk menutup jalur passing ke posisi nomor 8 dan 21 dari Yaman, kawan-kawan, di belakangnya ada Becker, ada Al-Ghazani. Mereka udah siap melakukan press, mengganggu aliran bola yang diarahkan oleh pemain-pemain Yaman dalam memprogresikan bola. Nah, ketika mereka sulit memprogresikan bola di koridor half space, selanjutnya Yaman melakukan side to side. Beda, kita harus menggarisbawahi apa itu arti sirkulasi, apa itu arti progresi. Kalau progresi itu kan ke depan, kalau sirkulasi itu ketika dia main di belakang, ya saat nggak mungkin melakukan progresi, dia pindahkan dulu ke kiri, ke samping. Kemudian jika tidak mungkin dari samping, di back pass lagi, kemudian dipindahkan lagi ke kanan. Nah, itu kan ritme yang dilakukan oleh Yaman. Kecenderungan mereka akhirnya kuat itu dari sektor samping. Nah, dengan shape 5-4-1 yang dimainkan oleh Indonesia, aku angkat topi sih, sangat amat rapat, sangat amat menyulitkan yang dibangun pasukan Coach Nova Arianto. Nah, salah satu case bocornya sisi defensif, aku nggak mau bahas kontroversi keputusan wasit ya, misalnya proses gol Yaman. Nah, itu kan umpan di koridor half space yang dimanfaatkan oleh Yaman. Nah, yang dimana itu sepanjang pertandingan bisa diredam, bisa dipukul balik oleh pemain Indonesia. Tapi ketika terus-menerus dicecar, ada sedikit rapian struktur defensif dari Indonesia, di situ dihajar dan Putu Panji melakukan sebuah yang nama pelanggaran, terciptalah sebuah penalti, kawan-kawan. Nah, ketika Yaman dimatikan posisi areal half space-nya, terkesan Yaman ini pun permainan monoton, nggak banyak kreasi, nggak berkembang, dan secara garis besar mati gaya, mati permainan Yaman, kawan-kawan. Nah, kenapa bisa mati? Ya, sekali lagi, bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat amat rapi. Nah, lalu yang kedua, ketika kita bicara Yaman, mereka menguasai bola. Nah, tak sedikit keputusan dalam memberikan passing, ya, passingnya tidak kuat, power nggak ada. Disitulah turnover, counter press dilakukan Indonesia. Nah, counter press yang dilakukan oleh Indonesia, tentu struktur defense dari Yaman ini kan udah lebar sebelumnya. Udah lebar karena apa? Karena posisinya mereka sedang mencoba membangun bola, membangun permainan ataupun mensirkulasikan bola. Udah lebar tuh. Nah, ketika udah lebar, mereka melakukan kesalahan, bola dapat Indonesia melakukan counter press, kan butuh waktu lagi Yaman pun untuk meretreat organisasi pertahanan, untuk merapatkan lagi. Ketika butuh waktu Yaman membentuk pertahanannya, maka disitulah banyak rongga muncul, baik itu di sektor sebelah kiri permainan Indonesia ataupun kanan permainan Yaman, pun di sektor sebelah kanan permainan dari timnas Indonesia, di sektor kelebaran, kawan-kawan. Kenapa? Karena secara prinsipal ketika Yaman bertahan, maka pemain sayap kanan sayap kiri cenderung ikut aktif untuk membantu yang nama pertahanan. Oke, untuk apa? Untuk menjaga permainan kelebaran tadi bisa ditepis. Nah, kalau hanya mengandalkan 4 pemain di belakang tanpa ada supporting dari sayap, kawan-kawan, tentu secara superioritas jumlah pada pas attacking yang dilakukan Indonesia kan kalau attacking ada meletakkan 5 pemain di depan, melawan 4 tentu kalah. Maka butuh supporting dari sektor lain-lain dari Yaman. Sektor yang mana? Sektor pemain tengah. Tengah mana? Sayap. Sayap sering mundur. Nomor 15 ya. Sayap kiri dari Yemen kan itu diperas dia. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ketika attacking dilakukan Indonesia dari sektor kanan, situ kan beberapa momentum muncul yang namanya overload. Saat fullback kiri dari Yaman menghadapi 2 pemain dari Indonesia, kawan-kawan, sembari menunggu nomor 15 Yaman sayap kiri untuk mundur membantu pertahanan Yaman, membuat akhirnya sama orang. Ya, tapi jika kita bicara memang nggak spesial banget apa yang ditampilkan Yaman, dan aku pikir layak Indonesia memenangkan pertandingan ini. Ini pun menunjukkan ya bagaimana efektivitas permainan dari timnas Indonesia bisa memanfaatkan peluang-peluang yang memang
mereka dapatkan misal dari kesalahan yang dilakukan oleh pemain Yaman, dan ya itu menghukum apa yang dilakukan oleh Yaman di atas lapangan. Well done, selamat tentu Coach Nova Arianto yang awalnya sempat diragukan, taktiknya banyak bertahan bla 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 bla, tapi itu tadi yang dilihat hasilnya lagi dan lagi. Dan ya, semoga pemain-pemain ini terus bisa berkembang. Terima kasih kepada staf official dari Timnas U17 yang sudah berjuang, Coach Tommy, kemudian asisten lah, semua kawan-kawan tim kepelatihan, dokter tim, kemudian video analis, Coach Pal, ya luar biasa kinerja yang ditunjukkan, appreciate, salut aku, sangat amat membanggakan. Oke, sampai sini aja dulu. Tunggu video menggunakan trackingnya. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.